Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Sebelumnya kami mohon maaf kepada jamaah sekalian telah mengganggu kegiatan ibadah sunnah, zikir dan aurat jamaah Jumat yang kami hormati. Perkenankan kami dari DKM Nurul Iman, Rumah Sakit Tingkat 2 Dustira, menyampaikan beberapa hal terkait pelaksanaan ibadah Jumat pada hari ini, Jumat 24 Syawal 1445 Hijriah, 3 Mei 2024 Masehi. Yang bertindak sebagai khatib dan imam pada kesempatan hari ini yaitu Al-Ustadz Dr. Haji Deden Syarif Hidayatullah SAG MPDI dengan tema khutbah yaitu dari rumah meraih sakinah. Kemudian yang bertindak sebagai muadzin dari organik Rumah Sakit Dustira untuk waktu adzan Jumat pada hari ini jatuh pada pukul 11 lewat 50 menit. Ada sekitar beberapa menit lagi menuju pelaksanaan salat Jumat. Selanjutnya kami laporkan kasus DKM Nurul Iman Rumah Sakit Tingkat 2 Dustira saldo sampai dengan tanggal 26 April 2024 yaitu sebesar Rp16.578.000. Pendapatan kotak amal Jumat lalu yaitu sebesar Rp3.489.000. Jumlah kas sementara yaitu sebesar Rp20.067.000. Pengeluaran yang pertama berupa operasional kegiatan masjid yaitu sebesar Rp1.950.000. Yang kedua, pengadaan sarana dan prasarana masjid yaitu sebesar Rp4.567.000. Jumlah pengeluaran yaitu sebesar Rp6.517.000. Sisa saldo sampai dengan hari ini yaitu sebesar Rp13.550.000. Kami ucapkan jazakumullah khairan katsiran kepada jamaah sekalian yang telah menyisihkan sebagian hartanya untuk berinfak di Masjid Nurul Iman Rumah Sakit Dustira. Semoga apa yang telah diinfakkan dalam bentuk apapun dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pahala yang berlipat ganda. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Kemudian demi ketertiban, kekhidmahan dan kekhusyuan ibadah Jumat kita pada hari ini dimohon untuk memenuhi saf yang masih kosong, baik itu di lantai 1 ataupun di lantai 2. Jamaah yang di belakang bisa merapat ke depan, memenuhi saf depan yang masih kosong supaya saudara kita yang datang belakangan bisa memenuhi di saf berikutnya. Untuk sementara waktu bagi jamaah sekalian yang membawa alat komunikasi handphone, harap dinonaktifkan atau dirubah ke mode silent atau getar. Simpan barang berharga jamaah sekalian di tempat yang aman. Kami menyarankan untuk menyimpan sandal, tas, dan sepatu jamaah sekalian pada loker penyimpanan sebelah kanan masjid di bawah tangga menuju lantai 2. Atau bisa simpan oleh jamaah masing-masing di depan jamaah masing-masing ketika pelaksanaan Jumat berlangsung. Kemudian bagi jamaah sekalian yang membawa kendaraan harap dipastikan telah diparkir dalam kondisi yang aman untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Mari saling amankan dan saling jaga demi ketertiban bersama. Diupayakan untuk tidak mengobrol pada saat pelaksanaan ibadah Jumat berlangsung dan bagi anak-anak dimohon untuk tenang dan khidmah mengikuti kegiatan ibadah Jumat serta memenuhi seluruh rukun fardunya demi kesempurnaan ibadah Jumat kita pada hari ini. Jamaah Jumat rahimakumullah, selanjutnya dalam rangka menyambut Hari Raya Idul Adha 1445 Hijriah, kami atas nama Panitia Kurban Rumah Sakit Dustira menerima dan menyalurkan titipan hewan kurban, baik itu berupa hewan ataupun berupa saham. Untuk itu bagi jamaah sekalian yang berkenan khususnya dari organik Rumah Sakit Dustira, silakan bisa langsung menghubungi ke Ketua DKM pada jam dinas. Mari menebar cinta dengan berbagi, berkorban demi menggapai ridho ilahi. Dan selanjutnya marilah kita sama-sama berdoa untuk saudara kita yang tengah sakit, baik itu yang sedang dirawat ataupun tidak, semoga diberi kesehatan sedia kala dan keluarga yang mengikhtiarkannya diberi kemudahan dalam setiap urusannya. Dan juga bagi saudara kita yang telah tiada, semoga Allah Subhanahu wa taala
menempatkan mereka semua dalam naungan rahmat Allah, dan diberikan lautan ampunan dan lautan kebahagiaan di alam barzakhnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyatin salihah. Nas'aluka al-ijabah wal barakah. Allahumma rabbana as'adhi bil ba'sya ishfi wa anta syafi. La shifaa illa shifauka shifaa la yughadiru saqamah. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum birahmatika ya arhamar rahimin. Al-Fatihah. Demikian yang bisa kami sampaikan. Kita berharap semoga pelaksanaan ibadah Jumat kita pada hari ini merupakan ibadah Jumat yang terbaik dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Hadani Allah wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Bismillah, alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillahillazzi liwahibil atiyah
Wassalatu wassalamu ala khairil bariyah wa ala alihi wa sahbihi zawi nufusi zakiyah. Allahumma salli ala nuril anwar wa siril asrar wa tiryakil aghyar wa miftahil babil yasar sayyidina Muhammadinil Mukhtar wa ali adhar wa ashabil ahyar adada ni'amillah wa ifdali. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu ttaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqam minha zawjaha wa basa minhuma rijalan katsiran wan nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala nabiyyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man arada dunya fa'alaihi bil ilmi wa man arada al akhirata fa'alaihi bil ilmi wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Amma ba'du fayayuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ay atiullaha war rasula la'allakum turhamun. Ay atiullaha war rasula la'allakum tuflihun. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Yang pertama dan yang utama, tentu mari kita sama-sama panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Puji yang senantiasa menghiasi kehidupan kita. Puja yang senantiasa kita sampaikan kepada Allah yang Maha Kuasa. Hingga detik ini, saat ini Allah masih berkenan memperjumpakan kita di Sayyidul Ayam di hari Jumat ini, di penghujung bulan Syawal ini, dan insya Allah kita semuanya telah meninggalkan bulan suci Ramadan, dan Ramadan telah meninggalkan kita. Setidaknya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah masih kemudian memberikan kepada kita napas kehidupan. Allah masih memberikan kepada kita kenikmatan, wabil khusus nikmat iman, nikmat Islam, nikmat dititipkan harta, nikmat dititipkan ilmu pengetahuan, nikmat diberikan kehidupan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Termasuk Allah masih memberikan kepada kita, ya Allah, kenikmatan membina, membiduk, membingkai rumah tangga yang sakinah, mawadah, warahmah. Tentu salawat dan salam tidak lupa hadirin ikhwan fillah jamaah rahimakumullah. Masjid Jami Nurul Iman ini sama-sama kita sampaikan kepada panutan Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wasilah beliau Islam sampai kepada kita. Wasilah beliau keimanan, ketakwaan menghujam dalam lubuk hati kita sehingga termanifestasikan, terejawantahkan dalam kehidupan kita, dan kita ingin sama-sama mengharap ridha Allah Subhanahu wa ta'ala, ingin mengharap cintanya Allah sampai kepada kita, dan cintanya kita kemudian dibalas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak lupa tentu di khutbah yang pertama ini khatib menyampaikan pesan takwa, wasiat takwa. Marilah kita sama-sama melaksanakan kewajiban kita sebagai seorang muslim, mengimani Islam, mengilmui Islam, mendakwahkan Islam,
mengamalkan Islam, kemudian sampai padanya kita sama-sama bisa membingkai hidup kita menjadi hidup yang lebih baik lagi, mendapatkan keluarga yang senantiasa keluarganya yang sakinah, mawadah, warahmah, ada di dalam ridho, maghfirah, kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Sungguh singkat hidup ini jamaah. Kalau kita kemudian merujuk kepada sejarah kehidupan baginda Nabi Adam alaihissalam, kemudian dihadirkan sosok Siti Hawa yang kemudian tidak diciptakan ayah bundanya. Dengan sunatullahnya, dengan kekuasaan Allahnya dihadirkan dua sosok yang kemudian menjadi figur bagi kehidupan kita. Yang kemudian para ulama sering menyebut dengan kata-kata zaman azali. Kita hari ini hadir sebagai umatnya baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentu silsilah kita sampai sambung kepada baginda Nabi Adam alaihissalam. Tentu kita terlahir, tercipta, terbentuk dari sosok ibunda kita, ayah kita, yang kemudian disahkan dengan akdun nikah, dengan pernikahan. Di antara tanda, ciri-ciri kalau kemudian kita ingin membiduk, membingkai, membentuk keluarga yang sakinah, mawadah, warahmah, maka diawali dengan kalimah ta'aruf. Dengan kalimah adalah perkenalan. Setelah perkenalan kemudian ada qobla yang disebut dengan sebelum akdu nikah. Maka ada yang disebut dengan khitbah. Inilah khitbah yang kemudian para ulama sepakat menjadi nilai-nilai kebaikan sebelum kemudian terjadinya akdun nikah. Rumah tangga, sakinah, mawadah, warahmah paling tidak diawali dengan ta'aruf, dengan khitbah, kemudian dibentuk dengan kalimah akdu nikah. Yang di dalam Al-Quran disebut dengan misaqan ghalidhan, perjanjian yang suci, perjanjian yang agung, perjanjian yang mulia. Karena dengan adanya akdu nikah, maka yang tadinya dilarang, yang tadinya tidak boleh, yang tadinya kemudian diharamkan setelah ada qabul, maka kemudian Allah menghalalkan hubungan suami istri. Singkat kata jamaah sekalian, setidaknya kita diberikan amanah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mewujudkan keluarga yang sakinah, mawadah, warahmah. Jumat kali ini dengan tema yang sangat menarik untuk kemudian dengan waktu yang sangat singkat adalah meraih dari rumah menuju keluarga yang sakinah, mawadah, warahmah. Pertanyaannya adalah, apakah diri kita semua sekarang yang hadir sudah sadar betul bahwa menikah, bahwa membingkai rumah tangga yang sakinah, mawadah, warahmah adalah sebuah ibadah. Dan itu ibadah yang paling lama, ibadah yang paling dahsyat. Tidak kurang kemudian orang kemudian ketika dia menikah, menikmati pernikahannya, maka kemudian tidak kurang dari 20 tahun, 40 tahun, bahkan kemudian sampai terlahirlah cucu-cucunya. Itulah generasi yang kemudian ingin kita raih, yang qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Maka setiap diri kita adalah subbanul yaum rijal ghad. Jadi pemuda-pemudi hari ini adalah generasi yang akan datang. Di antara indikator seorang laki-laki, seorang ibu, seorang kepala rumah tangga yang dikatakan sukses ketika manakala menghadirkan generasi-generasi yang sukses, generasi-generasi yang bahagia, generasi-generasi yang sejahtera, yang dia disebut dengan kadang-kadang lebih baik daripada ayah bundanya. Seandainya afwan jiddan dan kita berdoa kepada Allah tidak kemudian melahirkan generasi di bawah kita lebih buruk daripada kehidupan kita, nauzubillah. Jamaah sekalian, ketika kita kemudian memandang diri kita ingin meraih keluarga yang sakinah, mawadah, warahmah, maka kemudian ayat yang sering kita dengar, ayat yang sering kita baca adalah ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naron. Al-Quran surat At-Tahrim. Ini menunjukkan bahwa Allah mengajak, mendakwahkan kepada kita semuanya
Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka. Ternyata jamaah, tidak semudah membalikkan telapak tangan ketika kita ingin mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Betapa tidak mudah diri kita kalau kemudian tidak dikuatkan dengan keimanan akidah yang kuat, tidak dikuatkan dengan keimanan keilmuan yang kuat, tidak dikuatkan dengan keislaman yang kuat, maka kemudian tidak mudah untuk membingkai, membina keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. 2001 yang lalu, paling tidak kalau kita melihat kasus di Jawa Barat, khususnya di daerah sebelah sana, itu banyak orang yang kemudian hari ini menikah, besok menikah, tidak lama dari 1 bulan, 1 tahun, maka kemudian terjadi perceraian. Ternyata adalah tidak tahu, tidak dikuatkan dengan keilmuan. Tidak cukup sampai di situ ilmu jamaah sekalian, maka setiap pribadi harus dikuatkan dengan finansial, dengan ekonomi yang kuat. Hadirin jamaah sholat Jumat rahimakumullah, ketika kita dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan proses yang maha dahsyat, pertemuan ayah bunda kita kemudian hadirlah sok-sok kita, maka disebut dengan teori konsep keislaman disebut dengan masa alamiah, ilmiah. Kita adalah tercipta dari sosok-sosok kemudian yang Allah hadirkan. Kita adalah orang-orang yang terpilih, yang persaingan diri kita dari sekian kromosom, dari sekian yang kemudian Allah hadirkan, maka kemudian terlahirlah diri kita. Bukankah hidup ini hanya sebentar? Bukankah hidup ini hanya sesaat? Bukankah kita hanya mampir? Kita pernah ada di alam ruh. Kita pernah ada di alam rahim perut ibu kita. Itulah periode kehidupan alam ruh dengan alam batin, alam perut. Hari ini kita sedang berada di alam dunia. Maka mau tidak mau target kita adalah ingin satu saat nanti masuk mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya sering kita mendengar istilah, kemudian hadis Nabi yang sampaikan kepada kita, ad-dunya majra'atul akhirat. Dunia adalah ladang akhirat. Maka kemudian bekal yang paling hebat ketika seseorang akan pergi ke tanah suci, ketika seorang kemudian ingin membingkai hidup dunianya lebih baik lagi adalah ad-dunya majra'atul akhirah wa tazawwadu fa inna khairu zadi taqwa. Sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa. Maka kemudian jamaah sekalian, ketika kemudian kita sudah diberikan oleh Allah satu ikatan keluarga, maka kemudian kalau khatib membaca literasi, kata-kata yang disebut dengan pernikahan adalah akdu nikah, ikatan lahir batin. Yang tadinya terserak, yang tadinya tidak terkumpul, maka adomu al-jam, terkumpul, terhimpun. Maka kemudian adanya tadi ikatan, dengan adanya adalah qabul, dengan adanya akdu nikah, yang kemudian Allah menyampaikan kepada kita sekalian disebut dengan misyaqon golidon, perjanjian yang berat, perjanjian yang agung. Kenapa? Karena di sana ada tanggung jawab yang besar bagi kita yang kemudian sudah berumah tangga. Paling tidak jamaah sekalian, Allah Subhanahu wa ta'ala mewanti-wanti kepada kita, ku anfusakum wa ahlikum naro. Jagalah dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka. Ini menjadi kata kunci bagi kehidupan kita. Bukankah kita kemudian ingin Allah memberikan kepada kita kenikmatan iman, kenikmatan Islam, kenikmatan membentuk menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Arti kata-kata sakinah adalah tentram. Tidak ada psikologis yang bentuk konfliknya banyak di rumah tangga itu. Kata-kata kemudian mawaddah, ada kemudian di sana adalah keakuran. Bagaimana terbentuknya cinta itu betul-betul dua sosok ayah dan bunda, suami istri itu adalah sangat-sangat kemudian melekat. Termasuk kata-kata adalah warohmah.
terbentuklah kasih sayang. Maka kemudian jamaah sekalian, sering kemudian khatib memberikan pesan di mimbar-mimbar yang lain, menikah itu, rumah tangga itu, boleh dikatakan hampir 70%, 90%, bahkan 100% kalau boleh kemudian adalah komunikasi yang baik antara pasangan suami istri. Ketika kemudian tadi dikuatkan dengan keilmuan, dikuatkan dengan finansial, dikuatkan dengan komunikasi, maka ada istilah ketika nanti kita akan mencari pasangan bagi yang ngelum, ada istilah bahasa sekufu, seimbang. Bagi kita yang kemudian sudah menikah, maka kemudian nilai-nilai yang harus ditanamkan dalam kehidupan kita yang pertama adalah akidah yang kuat, keimanan yang kuat, pengetahuan fikih menikah yang kuat, maka kemudian dikuatkan dengan kekuatan finansial. Paling tidak setiap pribadi sebagai seorang ayah, dia punya kewajiban harus mencari nafkah untuk menghidupi keluarganya, termasuk adalah keluarga terkecil, istri dan anak. Kalau dalam bahasa Sunda, kata-kata keluarga itu dimaknai dengan kata-kata kula. Kula itu artinya hamba, abdun. Warga itu adalah sebetulnya disebut dengan anggota keluarga. Kalau kita kemudian ingin merujuk kepada Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang disebut dengan keluarga adalah terdiri dari sosok suami, istri, di sana kemudian ada anak keturunan, dibingkai dengan kekuatan tanggung jawab, dibingkai dengan kekuatan silaturahmi, termasuk adalah turunan saudara. Maka jamaah sekalian, di mimbar yang mulia ini, khatib ingin menyampaikan bagaimana dari rumah sehingga terwujud keluarga yang sakinah. Ternyata jamaah sekalian, kata-kata kunci selain akidah adalah pendidikan yang harus diberikan kepada anak-anak kita. Kalau yang setuju dengan bahasa khatib adalah pendidikan adalah sebuah investasi. Boleh transaksional, boleh kemudian mengerti bahwa pendidikan adalah sebagai sebuah investasi yang terbaik yang harus kita berikan kepada anak-anak kita. Ketika ada sekolah yang lumayan baik, yang bagus, kenapa tidak kalau kemudian kita mampu untuk menyekolahkan di tempat yang terbaik. Kalau ada pondok pesantren, ada manhaj yang terbaik, yang menurut kita setelah kita survei yang terbaik, kenapa kita kemudian kita berikan pendidikan yang terbaik di pesantren ataupun di manhaj. Maka satu saat nanti jamaah sekalian, begitu indahnya, begitu kerennya, begitu hebatnya ketika anak-anak kita menjadi subhanul yaum rijalul ghad. Inilah target kita ketika kita kemudian dikuatkan dengan diri kita sebagai hamba-hamba Allah yang terbaik. Paling tidak kalau kita mengenal istilah pendidikan, ada pendidikan yang formal, yang non-formal, yang formal. Maka ini menjadi kekuatan bagi diri kita bahwa awal dari pendidikan bukan kemudian di masyarakat, bukan kemudian di sekolah. Tentu pendidikan yang pertama, yang utama adalah di rumah kita. Maka sering para ulama, para asyatid, para kiai, para habaib menyatakan adalah baiti jannati. Rumah kita adalah surga kita. Dan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang disebut dengan keluarga ini adalah miniatur daripada masyarakat terkecil yang ada di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kalau ingin bangsanya hebat, kalau ingin negerinya hebat, kalau ingin kemudian terbentuk negeri kesatuan yang maha dahsyat yang luar biasa, maka itu harus terbentuk dari pribadi-pribadi dan keluarga-keluarga yang hebat, yang mendepankan akidah yang kuat, yang mendepankan pendidikan yang kuat. Bukankah kita diberikan oleh Allah pedoman kehidupan? Siapa? Apa pedoman kehidupan tersebut? Sering kita menyebut adalah Al-Quran dan As-Sunnah sebagai sebuah sumber kehidupan bagi kita. Maka ketika jamaah sekalian ingin mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, lihat dari ayat-ayat yang tersurat mushaf Al-Quran. Kita imani, kita tadaburi, kita pelajari, kita dakwahkan. Dan ada ayat-ayat disebut dengan ayat-ayat kauniyah yang Allah hadirkan dalam tengah-tengah kehidupan kita, yang Allah hadirkan alam jagat raya ini. Mudah-mudahan kita sekalian diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala
paling tidak mengedepankan adalah kekuatan akidah, kekuatan adalah syariat dalam kehidupan kita, kekuatan adalah setiap pribadi di rumah kita tanamkan nilai-nilai kebaikan oleh orang tua kita, dan kita semua adalah sebagai generasinya, dan insya Allah inni zahibun ila rabb. Sesungguhnya kita sekalian sedang menuju Tuhan kita Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyaya wa dzikil hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anjala syakinata fi qulubil mu'minin liyajdadu imanan ma'a imanihim. Raditu billahi rabba wa bil islam hidina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakumus sam'a wal absar wal af'idah la'allakum tashkurun. Di khutbah yang kedua ini jamaah sekalian, kita telah dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari perut ibu kita. La ta'lamuna syai'a, yang tidak tahu apa-apa. Allah jadikan di antara kita semua adalah wa ja'alakumus sam'a, pendengaran, wal absar, penglihatan, wal af'idah, hati, termasuk akal yang Allah berikan kepada kita. Supaya apa? La'allakum tashkurun, supaya kita menjadi hamba-hamba Allah yang pandai bersyukur. Bukankah kita sudah melewati bulan suci Ramadan? Paling tidak ada 3 target ketika kita kemudian dihadirkan bulan suci Ramadan. Menjadi orang-orang yang muttaqin. La'allakum tashkurun, menjadi orang-orang yang pandai bersyukur. La'allahum yarshudun, orang-orang yang tercerdaskan, yang terpintarkan. Ketika kita digojlok, dibina, dilatih, ditraining 1 bulan penuh, maka efeknya, side efeknya, infeknya adalah di bulan Syawal ini. Dan tidak terasa jamaah, bulan yang akan datang sudah ketemu dengan bulan haji, dengan bulan pemotongan hewan kurban. Kalau kemudian khatib menyampaikan wal asri innal insana lafi husri illa alladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Kalau kemudian khatib menyampaikan kalimat inna a'tayna kal kautsar fassalli li rabbika wanhar inna sani'aka wal abtar. Begitu banyak nikmat yang Allah hadirkan dalam kehidupan kita. Dititipkan mata untuk melihat, dititipkan telinga untuk mendengar, dititipkan hati untuk kemudian merasa, dititipkan akal kemudian untuk berpikir. Bahkan Allah berikan kepada kita kemampuan berumah tangga, kemampuan kita mencari nafkah, dititipkan kepada kita ilmu pengetahuan, dititipkan kepada kita harta. Maka orang-orang yang kemudian ketika dia sadar betul, inilah kenikmatan yang Allah berikan, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jikalau engkau ingin menghitung nikmat Allah la tuhsuha, maka engkau tidak akan sanggup menghitungnya. Sering khatib sampaikan di mimbar yang mulia ini, wa ma bikum min ni'matin faminallah. Apapun rezeki yang kamu makan, rezeki yang kamu konsumsi, rezeki yang kamu nikmati, faminallah, datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Masih ada persiapan sebulan yang akan datang, kita niatkan diberikan kemampuan menjadi hamba-hamba Allah yang pemenang di bulan Syawal ini, karena sudah ketemu dengan Ramadan, diberikan kemampuan oleh Allah untuk meniatkan setiap pribadi ingin berkurban tahun ini, ingin berhaji tahun depan, ingin berumrah tahun depan. Paling tidak niyatul mukminin khairun min amalih. Niatnya seorang mukmin
bisa lebih baik daripada amalnya. Hanya ketika niat yang kuat, maka ejawantahkan dengan man tazawwadu fa inna khairi zadi taqwa man jadda wajada. Ya mas sekalian, pertemuan yang sangat singkat ini di khutbah yang kedua ini, mari kita kuatkan bagaimana rumah kita menjadi adalah rumah yang penuh dengan nilai-nilai kebaikan. Kalau jamaah melihat menonton TV, jadikanlah TV sebagai sumber informasi. Jadikanlah TV sebagai sumber edukasi pendidikan. Jadikanlah televisi sebagai sumber entertain hiburan, tapi yang kemudian nilai-nilai kebaikan adalah lebih dahsyat, lebih baik, lebih banyak ketimbang hanya sekedar kita menonton yang sia-sia. Kalau kemudian TV sudah tidak aneh lagi, maka kemudian handphone yang ada di handphone kita, sering khatib kemudian melihat live kajian-kajian keagamaan, taklim, maka jadikan handphone sebagai wasilah kita ingin mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena mau tidak mau, jamaah sekalian, belum dijamin kita akan ketemu dengan Ramadan yang akan datang. Setiap detiknya, setiap saat inilah yang Allah titipkan kepada kita. Maka paling tidak dikuatkan setiap yang dia sudah berumah tangga, yang akan, yang belum, maka kemudian syukurnya menjadi kata kunci. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sabarnya menjadi sabar nilai-nilai kebaikan. Karena tidak mudah dan tidak semudah membalikan telapak tangan ketika ingin membingkai, mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, penuh perjuangan. Asyabru fil ibadah. Sabar ketika mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Asyabru fil ibadah ketika kita hari ini hadir di rumah Allah untuk Jumatan. Hakikatnya memenuhi undangan Allah. Asyabru indal musibah ketika diuji dengan sakit, diuji dengan kekurangan, maka kemudian kita seolah sedang dipeluk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya kita mengingat akan kebaikan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang paling mahal. Afwan jidan jamaah sekalian, asyabru anil maksiyah. Sabar ketika kita harus meninggalkan maksiat. Kan khawatir amal-amal kebaikan kita menjadi amal-amal yang tergerus, yang muflis, yang bangkrut. Naudzubillah. Kita ingin kemudian berharap kepada Allah, semoga iman kita, Islam kita, amal-amal kebaikan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka langkahkan setiap detik, setiap saat datang ke majelis ilmu, datang ke rumah Allah. Kaki tangan kanan ini menjadi modal kita ingin kemudian derajat kita diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kaki kiri kita ini adalah diampunilah dosa dan kesalahan kita. Khatib teringat dengan perkataan Ibnu Qayyim al-Zawji, seandainya Ramadan yang kemarin yang kita telah laksanakan ada kegelisahan, ada kekhawatiran, jangan-jangan tidak diterima Ramadan kita, tidak diterima puasa kita, tidak diterima tilawah kita, tidak diterima qiyam kita, malam-malam kita ibadah kepada Allah. Maka kata Ibnu Qayyim al-Zawji, bacakanlah istighfar, astagfirullahaladzim. Seandainya ada di antara kita yang kemudian Ramadan kita kemarin kita menikmati indahnya Ramadan, serasa Ramadan yang terbaik, Ramadan yang terkhusyuk, Ramadan yang terindah, Ramadan yang penuh dengan kenikmatan kehusuan. Maka kata Ibnu Qayyim al-Zawji, sampaikanlah kalimah alhamdulillahirabbil alamin. Paling tidak khatib kemudian beristihad, sampaikanlah kalimah istighfar dan kalimah alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan kita semua sekali lagi diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi hamba-hamba Allah yang ketika membingkai keluarga ini maka melahirkan yang sakinah, yang mawaddah, yang warahmah, dan itu perlu kekuatan batiniah kita, perlu kekuatan batin kita, perlu kekuatan lahir kita. Bukankah kita sudah distit oleh Allah, inni ja'ilun fil ardi khalifah, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun ar-ra'iyyah. Setiap diri adalah maunya Allah menjadi leadership, menjadi pemimpin, dan setiap pribadi akan dimintai pertanggungjawabannya. Apalagi kita sebagai laki-laki, sebagai kepala rumah tangga, ciptakan menjadi keluarga yang baiti jannati. Barakallah
Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, tengadahkan tangan kita, tengadahkan hati kita, angkat tangan kita, kita berdoa kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahalazim. 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 Allahumma salli wa sallim wa barik wa sallim ajmain, amin ya Allah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimi, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana walakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa adimi syaitan. Ya Allah, ya Tuhan kami bersyukur atas limpahan nikmat-Mu yang Kau berikan kepada kami. Cukupkan nikmat kepada kami, tambahkan nikmat kepada kami, mampukan kami semua yang hadir di sini mengagungkan asma-Mu. Rabbi auji'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an amala sholihan tardahu wa adkhilni birahmatika fi ibadika salihin wa aslih li fi zurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Wahai Rabb, berikan kepada kami ya Allah kemampuan untuk bersyukur atas limpahan nikmat-Mu yang Kau berikan kepada kami. Ridhoi amal-amal kami, ridhoi amal-amal kedua orang tua kami. Jadikan kami menjadi hamba-hamba-Mu yang soleh. Hadirkan di tengah-tengah keluarga kami adalah baiti jannati. Hadirkan di dalam rumah tangga adalah anak-anak yang soleh, yang qurrata ayun wa yaj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ya Allah agnina bil ilmi wa zayyina bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa zamina bil afiyah. Allahumma atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma anzilni munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Anugerahkan kepada kami wahai Rabb, turunkan kepada kami rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah. Berikan kepada kami keberkahan Masjid Jaminul Iman ini menjadi masjid yang barokah ya Allah. Berikan kepada kami perusahaan tempat kami bekerja, institusi yang tempat kami bekerja, lembaga yang tempat kami bekerja, khususnya Allah Rumah Sakit Dustira ini menjadi rumah sakit yang badatun, tayyibatun, warabun ghafur, yang memberikan nilai-nilai kebaikan kepada para konsumen ya Allah. Rabbana taqabbal minna ya Allah siyamana ya Allah. Allahumma taqabbal minna du'ana fi hadhihi sa'ah ya Allah. Allahumma ya Allah inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min syahhatika wan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tadzakarun wa hum minkum aqimus shalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah, hayya 'alas salati hayya 'alal falah, qad qamatis salati qad qamatis salah. Allahu akbar, la ilaha illallah. Stahu sufufakum fa inna taswiyata min tammis salah. Diluruskan, dirapatkan. Rabbi a'udzubika min hamdi. A'udzubika rabbi ayyamin. Awaitu lillah imama. Allahu akbar. Allah. Walhamdulillah. Subhanallah. Inni Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin.
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر ومن يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت ذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سبحان سمع الله لمن حمده. الله أكبر. سبحان الله أكبر. الله أكبر. سبحان الله أكبر. بسم الله. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. الله أكبر. سبحان سمع الله لمن حمده. الله أكبر.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر وبركاته السلام عليكم السلام علينا وعلى أشهد أن لا إله إلا الله اللهم صل على محمد كما صليت على إبراهيم وبارك على محمد كما باركت على السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله